Annyeonghaseyo yorobun, it's Achipa. So, di video kali ini aku akan bikin review buku dari Jordan B. Peterson dengan judul 12 Rules for Life. Buku ini adalah self-help book, tapi tenang, walaupun bukunya terbilang cukup tebal, sekitar 400-500 halaman, sekarang aku akan bahas poin-poin penting dari buku ini. Sebelum kita masuk ke review bukunya, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum, dan juga klik notification bell di sebelahnya. Abis itu like juga video ini, and without further ado, let's get started! Kalian pasti tahu cerita Pinocchio yang asalnya dari boneka kayu dia pengen berubah jadi manusia. Sama halnya kayak kita, dulu waktu kecil kita pengen cepet-cepet jadi orang dewasa. Waktu kita sekolah pengen cepet-cepet kuliah. Yang kuliah pengen cepet-cepet lulus, kemudian punya pekerjaan, nikah, punya anak, berkeluarga, yada. Tapi ada satu hal penting yang seringkali kita lupakan, terkait dengan tanggung jawab yang harus kita hadapi nantinya. Nah, di buku kali ini Jordan membahas terkait 12 aturan hidup yang perlu kita lakukan untuk menghadapi fase-fase kehidupan kita selanjutnya. Rules number 1, hold your head high and strike the posture of the winner. Aku pernah pelajari dalam mata kuliah perilaku hewan, ada yang dinamakan dengan individu alfa. Individu alfa ini merupakan individu yang kuat atau tangguh. Dia biasanya menjadi individu yang paling berkuasa, individu yang terbaik dan bisa memperoleh hal-hal yang terbaik. Contoh yang Jordan sampaikan dalam buku ini adalah lobster. Jadi, lobster ini untuk memperoleh shelter yang terbaik dan juga aman, dia tuh perlu melakukan pertarungan dengan individu lobster lainnya. Nah, pastinya dari konflik pertarungan ini tuh menghasilkan ada yang pemenang, ada juga yang kalahnya, winners and losers. Ternyata setelah diselidiki dalam satu penelitian, saintis menyatakan bahwa hal ini juga berpengaruh terhadap sifat kimiawi di dalam otak si lobster tersebut. Lobster yang menang itu punya kadar hormon serotonin yang lebih tinggi dibandingkan oktopamin, sedangkan lobster yang kalah itu sebaliknya. Jadi si kadar hormon serotonin yang lebih tinggi ini membuat lobster yang tadi winners itu punya postur tubuh yang cenderung lebih tegak, lebih maskulin, lebih agile gitu, dibandingkan dengan postur tubuh lobster yang kalah itu cenderung merunduk, lemah, lesu, lunglai lah pokoknya gitu ya. Dan tentu saja akhirnya berpengaruh lagi terhadap perilaku si hewan lobster ini gitu. Lobster yang menang, yang punya postur tubuh cenderung lebih tegak dan besar ini, dia tuh punya kemampuan untuk mengintimidasi, yang akhirnya bikin dia jadi dominan atau agresif terhadap individu lobster lainnya yang submisif. Dan sayangnya hal ini berlaku juga di manusia nih guys. Jadi kalau misalkan orang yang memiliki jiwa pemenang, mereka tuh cenderung punya confidence yang tinggi, berkarisma dan juga berwibawa. Hal ini ketika kita ngelihat orang-orang seperti ini mudah dipercaya gitu untuk memikul suatu tanggung jawab. Nah, orang-orang yang seperti ini memudahkan bagi mereka untuk mencapai ambisi-ambisinya dibandingkan orang-orang yang loyo atau nggak semangat. Rule number 2, treat yourself like someone you are responsible for helping. Kalian pernah nggak sih ketika ada seseorang tiba-tiba jatuh sakit, kalian tuh panik dan khawatir ngasih dia obat, bikinin dia bubur, ganti kompresan dan sebagainya. Tapi apakah hal itu berlaku sama ketika kalian sendiri yang sakit? Mungkin nggak semuanya sih, karena seringkali ketika orang tanya, kamu kenapa? Aku nggak apa-apa. Padahal gitu tuh sebenarnya kenapa gitu. Nah, penting bagi diri sendiri untuk kita lebih ekstra peduli sama diri sendiri. Karena ada satu kalimat yang menyatakan bahwa I'll treat someone based on how they treat me. Dan ini juga berlaku sama antar diri kita sendiri. Maksudnya adalah orang akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Kalau kita respect sama diri sendiri, maka dengan begitu orang lain juga akan respect. Rule number 3, make sure you surround yourself with supportive friends. Kalian pernah dengar nggak sih, berteman dengan tukang pandai besi membuat kalian kecipratan bau asapnya, dan berteman dengan tukang minyak wangi membuat kalian kecipratan bau harumnya. Maksud dari peribahasa ini adalah pastikan kita punya teman atau close friend atau circle di sekeliling kita itu adalah orang-orang yang suportif, orang-orang yang bisa mendukung kita terhadap mimpi-mimpi kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan gitu. Karena orang-orang seperti ini tuh patut dipertahankan, apalagi kalau kita bersama-sama untuk menuju kebaikan. Dibandingkan nih, kalian ada di lingkungan yang toxic, lingkungan orang-orang yang bawahnya tuh negatif mulu kan gitu. Lama-kelamaan juga kita tuh bakal terpapar sama hal-hal negatif-negatif itu. Jadi pastikan punya teman, gak harus banyak temannya, tapi adalah orang-orang yang bisa diandalkan. Orang-orang yang bukan sekadar teman curhat atau teman gosip doang gitu kan, tapi juga mereka yang bisa jadi teman diskusi dan saling berproses. Rules number 4,
Compare yourself to who you were yesterday, not to who someone else today. Pasti di antara kita nih punya role model atau seseorang yang kita jadikan motivasi, yang kita berharap bisa sama kayak dia atau bahkan melampauinya gitu. Dan ada satu momen ketika kita mulai membandingkan diri sama dia gitu. Kok dia bisa ya kayak begini? Kok dia bisa ya berhasil? Kok aku masih gini-gini aja? And apalagi nih kalau udah ngomongin tentang privilege, yang mungkin 7 hari 7 malam tuh gak akan pernah habis. Cuman Jordan menekankan dalam buku ini bahwa perbandingan kayak gitu tuh sebenarnya nggak sebanding. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang kita bandingkan ini tuh memulai lebih awal, punya start yang berbeda, dan faktor-faktor eksternal lainnya yang membuat akhirnya dia tuh udah ada di posisi ini, sedangkan kita tuh masih ada di posisi di belakangnya gitu. And that's okay, karena perbandingan yang benar-benar sebanding adalah ketika kita membandingkan diri sendiri hari ini dengan masa lalu. Karena tolak ukurnya jelas, ya diri kita sendiri ini gitu. Apakah kita lebih baik, atau mungkin jalan di tempat, atau bahkan menurun. Rule number 5, stop lying and be truthful. Kadang ada satu kejadian dalam keseharian hidup kita yang memaksa kita tuh melakukan kebohongan gitu kan, 1-2 kali kebohongan, tapi lama-kelamaan pada akhirnya kita terus-menerus melakukan kebohongan untuk menutupi kebohongan-kebohongan sebelumnya. Misalnya ketika kita dalam satu conversation, ketika lagi ngobrol sama orang, kadang ada perasaan kita tuh nggak mau dianggap bodoh, pengen terlihat pintar, pengen dilihat jadi orang yang paling benar gitu, sampai akhirnya kita membalas dengan hal-hal yang kadang ragu, bahkan kita nggak yakin gitu kan sama jawaban itu. Lebih baik adalah kalau memang benar-benar tidak tahu, ya udah bilang aja nggak tahu gitu, daripada berbohong yang malah akhirnya ketika orang tahu jawaban sebenarnya, maka kalian tuh dianggap orang yang palsu. Karena ketika kita bilang nggak tahu, ada trigger buat diri kita tuh untuk cari tahu. Itu positifnya dibandingkan kalau kita bilang sesuatu yang bohong terus kita jadi abai aja. Rules number 6, life is hard and full of sorrow, so it's important to us to celebrate the small joys in life. Dunia itu menyebalkan, iya gitu. Kadang-kadang kita merasa sesekali 2 kali sial gitu, dan kita ngerasa sakit hati. Tapi coba lihat di sekeliling kita, bisa jadi ada hal-hal yang bikin kita tuh bersyukur bahwa oh ternyata masih ada yang tidak seberuntung kita. Oh ternyata kita tuh masih cukup untung ya. Nah itu tadi guys, setengah dari 12 Rules for Life yang ditulis Jordan B. Peterson dalam bukunya. Sengaja aku nggak bahas semuanya supaya kalian bisa baca bukunya sendiri secara utuh. Kalian bisa cek di description box bawah, aku taruh link pembeliannya di situ. Kalau misalkan kalian mau beli buku ini, bukunya termasuk menyenangkan untuk dibaca, walaupun ya seperti yang aku bilang agak tebal sih. Oh iya, kalian juga boleh komen buku apa yang bakal kita bahas di video berikutnya. So that's all for today folks. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan juga share ke teman-teman semua. Annyeonghaseyo 여러분.